Baik anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kalian berdoa dulu ya sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini. Silakan. Siap berdoa mulai. Pembelajaran dengan kita berdoa sangat lancar ya, dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya, apakah ada teman kalian yang semuanya hadir? Hadir. Dan yang tidak hadir? Tidak. Baik. Untuk selanjutnya, Pak Guru di sini kita akan belajar bersama dengan tujuan pembelajaran yaitu mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana nanti kalian akan menguraikan makna Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa dan negara. Kemudian nanti kita akan juga belajar mengaplikasikan sila-sila Pancasila dari sila ke-1, kedua, ketiga sampai sila ke-5 di kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita ingat dulu materi yang sudah kita pelajari yang kemarin, yaitu hubungan sila Pancasila. Jadi dalam sila Pancasila, apakah ada hubungan antara sila ke-1, misalnya sila ke-1 dan sila ke-2 dan seterusnya, apakah ada? Ada ya. Sila ke-1 bunyinya bagaimana? Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Kemudian sila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Coba kalian hubungkan sila-sila tersebut dengan sebuah contoh. Misalnya sila pertama, kita harus bagaimana? Beriman kepada Tuhan atau berketuhanan. Dengan dasar itu nanti kita akan melakukan hal yang semacam contoh dari sila yang kedua. Tadi bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh kemanusiaan yang adil dan beradab, Tidak membeda-bedakan teman. ya, dengan tidak membeda-bedakan teman, kita harus landasi dengan sifat ketuhanan. Ya, supaya apa? Kita kaitkan dengan sila yang ketiga, antara teman satu dengan yang lain harus berteman baik, tidak boleh saling berkelahi, dan nantinya kita akan membentuk sebuah bunyi yaitu sila persatuan Indonesia. Jadi antar teman itu harus bersatu. Kira-kira seperti itu ya, hubungan dari sila ke sila yang lain, dari sila satu ke sila yang lain. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Poin pertama adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Silakan kamu membaca materi yang nanti yang Pak Guru bagikan sekarang ini ya. Silakan kamu baca yang sudah dibagi. Silakan kalian baca dan pahami. Nanti kamu akan Pak Guru beri tugas selanjutnya. Silakan Pak Guru kasih waktu untuk membaca. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai membaca,
untuk selanjutnya Bapak Guru mau menggali pemahaman kalian terkait dengan bacaan yang sudah kalian baca ya, dan mengerjakan lembar jawab yang Bapak Guru sediakan. Kalau nanti diisi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan ya. Boleh lihat kertas, Pak? Ada berikan itu namanya siapa, ditulis tanggalnya sekarang ya. Tanggal kalian mengerjakan. Baik, kalau sudah kita baca satu persatu. Nomor 1, apa yang kalian ketahui tentang Pancasila sebagai dasar negara? Kamu benar? Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Coba yang jelas, yang lebih keras. Benar. Pancasila harus menjadi pedoman dalam berperilaku dan bersikap sehari-hari yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi karena Pancasila sebagai dasar negara, apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Pancasila atau menjadi landasan kita dalam melaksanakan kehidupan sehari dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Itu kira-kira maksud dari Pancasila sebagai dasar negara. Jadi sebagai sumber dari segala sumber hukum ya, di Indonesia. Walaupun di negara lain ya juga, karena negara punya landasan sendiri. Itu khusus di Indonesia. Kemudian lagi nomor 2 ya. Apakah selama ini kalian sudah melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Kael, apakah sudah? Coba karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, kerakyatan, dan berkeadilan. Ya, pertanyaannya memang secara umum seperti itu. Itu yang jawab Pak Guru kasih Pak Guru berikan tambahan ya sedikit. Jadi selama kita melaksanakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ya, kita setiap hari tanpa kita sadar sudah melakukan. Tinggal kamu saja tahu apa enggak. Oh, ini sesuai sila dengan sila berapa sih? Penerapannya sebenarnya sudah kalian terapkan. Pak Guru yakin itu sudah. Misalnya si Guru setiap hari mengaji di rumahnya Pak Kiai misalnya, itu sudah sebagai pengamalan Pancasila. Terus sila berapa itu? Sila ke-1. Jadi kalaupun kamu kalau nggak jawab selama ini kalian tidak melaksanakan, aku nggak yakin gitu ya. Tentunya kamu setelah nanti tahu pengamalan Pancasila akan lebih berbuat suatu hal itu dengan landasan Pancasila. Kemudian nomor 2, apakah kalian sudah memahami maksud dari Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara? Ini di sini kamu disuruh memberikan penjelasan seluruhnya. Ya, silakan kamu berikan penjelasannya. Menurut kamu, versi kamu. Dan selain itu terdapat juga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hanya itu saja. Ada yang mau melengkapi? Kan? Sudah, karena Pancasila menjadi landasan atau dasar dalam kehidupan bernegara, sedangkan ideologi merupakan cita-cita. Yang keras, ayo yang keras. Merupakan cita-cita atau landasan yang dimiliki suatu bangsa. Ya, seperti itu ya. Kamu seperti itu.
Jadi tidak hanya ketuhanan yang Maha Esa. Semua dari 5 sila itu saling mendukung. Itu yang ada di dalam Pancasila. Kemudian bagaimana kalian mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi negara? Menurut kamu, Ger? Dengan cara memahami isi dari Pancasila. Oh ya, betul sekali. Dengan cara memahami, tapi jangan hanya memahami ya, kita harus mengamalkan. Gitu. Kira-kira misalnya kita disuruh untuk berketuhanan, ya kita harus mempunyai agama. Itu contoh mengamalkan Pancasila, diantaranya seperti itu. Kalau secara umum bagaimana, No? Menurut kamu bagaimana, No? Ideologi merupakan cita-cita atau landasan yang dimiliki oleh suatu bangsa. Terus bagaimana cara mengamalkannya? Dengan melibatkan 5 waktu. Ini contoh ya. Ada yang lain? Dasar negara, pandangan hidup bangsa. Dan contohnya apa? Kamu Pak Guru kasih pertanyaan. Contoh? Yang mana? Yang terakhir itu. Bagaimana kalian mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ya, ideologi? Dengan cara kita membeda-bedakan agama orang lain. Ya, kita ya boleh berjalan ya. Kebetulan kalian semua beragama Islam. Coba kalau momen ini kamu digambarkan ada teman kamu mungkin 2 atau 3 yang beragama lain, tentu sikap mengamalkan Pancasila harus dilakukan ya sebetul-betulnya, tidak hanya kita mengetahui saja, tapi kita amalkan secara sungguh-sungguh. Seperti itu. Karena jangan kena langsung agama selain Islam seperti itu ya, kita harus mengamalkan bagaimana cara memperlakukan orang yang lain dari agama itu ya. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kira-kira ini sudah paham ya bahwa Pancasila itu sebagai pemersatu dan untuk selanjutnya nanti kamu akan lebih mendalami ya, tapi sebelumnya kita menyanyi dulu Garuda Pancasila ya. Seperti ya apa ya? Ya. Ayo semuanya kamu bernyanyi Garuda Pancasila sama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Kita belajar speaking, tepuk tangan ya, siap? Siap. Mulai tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3. Konsentrasi ya. Tepuk 5 3 kali. 1, 2, 3. Kamu ya konsentrasi ya. Ya.
kiranya seperti itu ya, biar kamu lebih fokus untuk kita belajar ke pembelajaran selanjutnya. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang lebih mendalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila melalui sila-sila dari Pancasila. Baik, dalam kegiatan ini kamu nanti akan secara berkelompok untuk setiap kelompok menyaksikan video tentang pengamalan dari sila-sila Pancasila. Setelah nanti kalian menyaksikan video-videonya, tentunya ada tugas tersendiri buat kelompok per kelompok dari kalian semua. Paham ya? Jadi tolong Pak Guru putarkan videonya satu kali karena waktunya terbatas, sehingga kamu harus memperhatikan sebaik mungkin, fokus, dipahami isi dari video tersebut. Karena nanti ada tugas kalian memberi tanggapan video tersebut baik secara lisan maupun tertulis. Pokoknya nanti ada tugasnya di situ tertera tertulis, itu kami bisa mengerjakan. Jadi dia paham apa yang akan kita lakukan. Jadi tujuannya dari pembelajaran ini adalah kalian bisa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menerapkan paling tidak ya sedikit demi sedikit kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Silakan kalian perhatikan, Pak Guru carikan videonya dulu ya. Untuk kegiatan 1 nanti ini ada tugasnya per kelompok kan ada 3. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pokoknya ini ya nanti makanya. Tapi sebelumnya kalian lihat videonya terlebih. Video 1, silakan kamu perhatikan. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran kitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Hei teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran kitan. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Indra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara rekaman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dezara memang pinter. Sapa dulu kakaknya.
Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Nah, siap Om Nur. Ya, silakan kalian kerjakan sesuai video yang sudah dibuat. Ini kan perkataannya. Dan kami di video ini. Ini juga sekarang sudah. Ini diisi tapi diberi keras lain. Nanti kan kamu waktu suruh ke depan untuk menyampaikan jawabannya. Itu ya, silakan. Ini sudah yang dicatat yang berguru yang tadi. Ya, ini bukan yang tadi, yang ini, tanggapan ini. Tolong kalau di sini nggak ada tempatnya, ditulis ya. Ikut beribadah dengan teman yang berbeda agama? Ya, kalian diskusikan dengan temanmu, coba. Masa jarang? Gak apa-apa. Hah? Oh, maksudnya jarang diartikan nggak pernah itu juga bisa. Nggak apa-apa. Bukan kita harus pernah dan tidak pernah seperti itu kan. Jadi ini ya. Ya ini kamu di sana untuk papan apa di buku tulis, kalian di sini. Jadi itu ya. Perkelompok, maksudnya kelompok-kelompok lah. Ayo biar berpartisipasi. Tanggapan dia memberi komentar. Tadi kan ada video. Kamu beri komentar tapi bentuknya tertulis. Dan kamu sampaikan Gimana? Dan bagaimana? baca hasilnya. Bagus karena video. Ayo di sini di depan sini seperti Pak Guru tadi menyampaikan. Sama ini ya. Soalnya Enggak apa. bagaimana tanggapan kalian tentang gambar atau video tersebut? Bagus karena video tersebut mengajarkan kami caranya toleransi. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan pengamalan sila pertama di lingkungan tempat tinggal kalian? 1. Toleransi, menghormati hak dan kewajiban, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berilah tanggapan yang memberikan informasi atas pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Mengapa Kak Donita dan Kak Okta tidak menggunakan baju muslim? Apa yang dilakukan di rumah Om Nur? Ya, lanjut. Siapa nama adik sepupunya Indra? Ya. Di mana tempat acara pengajian? Bagaimana pendapat Anda saat mendengarkan berbagai cerita dari Om Nur? Ya, oke. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok dia. Yang keras semuanya biar semangat dulu. Kelompok dulu, maju jalan. Reno, kelompoknya maju.
Bagaimana tanggapan kalian tentang Ayo semuanya perhatikan. Ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang gambar atau video tersebut? Bagus, karena tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama. Bagaimana contoh sikap yang sesuai dengan kelamaran sila pertama di lingkungan tempat tinggal kalian? Seperti mengajak teman untuk beribadah bersama di masjid. Berilah tanggapan yang memberikan informasi atas pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, dan bagaimana. Ya. Apa yang kamu lakukan saat itu panjang? Siapa nama adikmu? Mengapa kakak tidak pakai kerudung? Di mana sekolahmu? Bagaimana pendapatmu saat temanmu berbeda agama? Ya, cukup ya. Tepuk tangan semuanya. Kemudian kelompoknya besok ya dibaca. Bagaimana tanggapan kalian tentang gambar atau video tersebut? Menjelaskan tentang toleransi. Bagaimana contoh sikap yang sesuai untuk mengamalkan sila pertama di lingkungan tempat tinggal kita. Beriman kepada Tuhan. Berilah tanggapan yang memberikan informasi atau atas pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Apa yang dilakukan mereka ke rumah tinggal? Siapa teman-teman tinggal? Mengapa agama mereka berbeda? Di mana kalian melakukan itu dan bagaimana temanmu? Ya, tepuk tangan. Baik, pada hari ini kita evaluasi tentang kamu melakukan refleksi dulu ya tentang kegiatan kita hari ini. Kalian isi saja tadi dari evaluasi akhir dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Silakan diisi dengan memberikan tentang dari sikap yang kamu renungkan. Silakan. Ini enggak sekelompok apa? Enggak, sendiri-sendiri. Baik, untuk selanjutnya Pak Guru sangat berterima kasih kepada kalian semua yang sudah ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tadi presentasi yang ada di depan. Yang aktif, ada yang guyonan, itu sebaiknya yang guyonan dihindari. Tapi yang aktif, kamu akan ucapan terima kasih untuk kalian semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk selanjutnya tentunya Pak Guru ingatkan ya, untuk terus belajar dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu baru contoh pengenalan video yang pertama. Untuk selanjutnya kita lanjutkan ke hari berikutnya supaya kalian lebih mendalami arti dari nilai-nilai Pancasila dan bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Pak Guru akhiri pembelajaran di hari ini dengan baca doa hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.